Real option itu dari mana? Oh, ini istilah real option salah satunya dipopulerkan oleh Profesor Gerard C. Meyers, MIT, setelah penemuan rumus option pricing di tahun 70-an, ya. Dan aplikasinya itu adalah aplikasi dari tadi apa yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa sebetulnya metodologi di real business itu selalu mengambil konsep di produk keuangan, namanya option pricing. Kemudian untuk aplikasi option pricing di real business, maka disebutlah real option. Jadi real option ini banyak diaplikasikan di mining, petroleum, pharmaceutical. Jadi yang menjadi industri yang mempopulerkannya salah satunya mining, petroleum. Karena apa? Karena mereka ada uncertainty, terutama commodity price. Itu yang coba dimodelkan di dalam real option, seperti itu. Nah, ini adalah penemu rumus option pricing tahun 90. Jadi mereka kerja di tahun 70-an, baru dapat Nobel di tahun 97. Nah, salah satu yang menarik adalah flexibility can be viewed as option. To choose the best investment, it is therefore essential to value flexibility in correct way. The Black-Merton School method has made this favorable in many cases. Ini dari Komite Nobel, ya. Ini salah satu yang akhirnya keluarlah yang disebut dengan real option. Jadi, the work Black-Scholes-Merton open up a new way to gain insight the kind of value of flexibility. Nah, ini adalah pemahaman yang umum kalau kita berbicara real option. Jadi seolah-olah fokus only on strategic optionality. Ini saya contohkan dengan seperti ini. Jadi ketika kita melakukan eksplorasi, kita ada dua kemungkinan, ada economic reserve atau non-economic. Kalau economic, saya akan build infrastructure, kemudian saya akan jual minyaknya. Kalau tidak ekonomis, saya tidak akan bangun, kemudian saya tidak akan jual minyaknya, alias nol. Nah, kalau kita hitung berdasarkan flow seperti ini, maka expected NPV-nya adalah 50%, dikali minus 40 adalah buat infrastrukturnya, 100 adalah jualannya, maka ini probability-nya 50%, sedangkan yang kedua, yang cabang kedua ini, itu 50% alias saya akan tetap bangun, ya, dan ini yang disebut minus 40, dan kemungkinan dari dua nilai kemungkinan ini, maka akan tergenerate nilai 10, seperti itu. Ini kalau without option, ya. Sedangkan kalau dengan with option, ini sebagai kajian real option sebetulnya, kalau kita lihat, kalau tidak ekonomis, saya tidak akan bangun, alias saya tidak akan keluar minus 40. Jadi ini yang sebetulnya realita yang ada sekarang. Bahwa ketika kita menghadapi downside risk, saya tidak akan bangun. Sama seperti hari ini, ketika oil price turun, maka proyek semua akan di-hold dulu. Waktu oil price naik, saya akan execute kembali lagi proyek itu di-develop. Seperti itu. Ya. Ini adalah pemahaman umum terkait real option. Jadi adanya optionality itu akan mengenerate nilai. Ada yang disebut dengan strategic value. Di mana kalau di sini tidak dapat option dia nilainya 10. Kalau ada option karena kita tidak membangun, saya dapat 30. Maka selisih 30 kurang 10, which is 20, itu yang disebut dengan option value. Seperti itu. Ya. Oke. Jadi ini pemahaman pertama. Artinya, waktu real option pertama kali muncul, itu sebetulnya real option sama dengan DCF plus option value. 10, yang ini 20, nilainya 30. Nah, ini adalah pemahaman waktu real option pertama kali dimunculkan. Nah, tahun 98, sebetulnya muncul suatu konsep baru, bahwa sebetulnya ketika option value ini tidak ada, real option seharusnya sama kayak DCF. Tapi sebetulnya ini menjadi tidak. Secara fundamental itu ada perbedaan di dalam melakukan discountingnya antara real option sama DCF. Jadi meski tidak ada option value, real option itu tetap berbeda dengan DCF. Nah, ini papers yang mungkin menjadi basis
bahwa sebetulnya tanpa option pun DCF itu berbeda dengan real option. Ini salah satunya dari paper ini, Modern Pricing Option, kemudian ini dari Graham Davis, Michael Semis, ini ada beberapa paper, jadi Bapak Ibu bisa lihat ini di sumber bagaimana real option itu berbeda dengan DCF seperti itu. Ya. Sebetulnya di tahun 2003 ada Society of Petroleum Engineer Forum di Banff, Kanada. Dia membuat suatu matriks terkait dengan penilaian secara DCF sama real option. Jadi kalau DCF kita selalu mendiskon risk discountingnya pada level cash flow, sedangkan untuk real option dia mendiskonnya pada level sumber dari variabel yang menyebabkan ketidakpastian. Jadi di dalam DCF, kita menganggap bahwa cash flow ke depan itu uncertain. Kalau di dalam real option, sebetulnya bukan cash flow-nya yang uncertain, tapi ada variabel di dalam cash flow-nya yang menciptakan naik turun. Salah satu yang paling sensitif adalah price. Jadi nanti di dalam konsep real option, price yang diasumsikan di DCF itu akan kena diskon duluan. Dan ini cara mudah untuk membedakan bagaimana konvensional DCF sama modern real option. Kalau kita anggap, kita tahu bahwa variabel asumsi seperti oil price atau coal price itu menyebabkan uncertainty, tapi kita asumsikan itu dengan satu angka, masuk ke economic model, dikurangi OPEX, dikurangi CAPEX, keluarlah cash flow. Nah setelah dapat cash flow, saya akan diskon dengan satu diskon rate. Itu yang disebut dengan risk adjusted discount rate. Ya, di mana time sama risk digabung satu, tapi saya akan merisk ketika saya sudah dapat net cash flow. Berbeda dengan real option adalah seperti ini konsepnya. Saya akan merisk variabel yang menyebabkan ketidakpastian. Dalam hal ini adalah commodity price. Jadi price yang diasumsikan di DCF, saya akan diskon dulu. Baru setelah didiskon masuk ke economic model kita, generate cash flow. Setelah generate cash flow, baru saya akan diskon dengan sisanya. Seperti itu. Jadi konsepnya dirubah sedikit. Yang tadinya semuanya dijadikan satu, kemudian dimasukkan, didiskon di net cash flow, sekarang saya pisahin. Yang satu saya masuk di oil price sebagai contoh, oil price-nya didiskon dulu, kemudian setelah itu kita diskon dengan sisanya. Ya, kalau di sini misalnya kita asumsikan 15%, saya akan coba 10% saya diskon price-nya dulu, masuk ke model, hitung economics-nya, keluar cash flow, baru setelah itu saya diskon dengan 5%. Nah, ini yang membedakan cara mendiskon antara DCF sama option. Jadi kalau contohnya adalah seperti ini. Jadi kalau saya punya price kali production dapat revenue, kurangi OPEX, kurangi CAPEX, dapat cash flow. Setelah cash flow saya akan diskon dengan time and risk adjustment. Maka saya aggregate, jadi konsep DCF akan mengaggregate risk and time adjustment to the net cash flow. Beda dengan modern NPV, di mana price saya akan risk diskon dulu, kemudian saya kali production, dapat revenue, kurangi OPEX, kurangi CAPEX, kemudian saya akan diskon dengan sisanya, keluarlah NPV. Jadi dalam konsep RO, risk adjustment to the source of uncertainty, dalam hal ini price. Yang kedua adalah time and residual, misalnya sisanya, ini saya akan diskon setelah level net cash flow-nya. Gitu. Oke, jadi ini coba saya apply dengan satu case sederhana. Misal kita punya 100 barrel, ini adalah dari high cost field. Ini low cost field, 100 barrel juga produksinya. Revenue-nya adalah di $50 per barrel, kita dapat 5.000. Karena ini high cost, cost-nya lebih tinggi, 4.000 ini 3.000. Maka ketika sudah kita dapatkan cash flow-nya 1.000-2.000, maka ketika saya diskon dengan diskon rate yang sama, misalnya saya diskon dengan 15%, maka nilai 1.000 turun jadi 861, nilai 2.000 adalah turun 1721. Jadi penurunannya, diferensialnya adalah sekitar 15%, 2.000 turun 1721, turun nilainya adalah 15%. Karena kita diskon dengan diskon rate yang sama. Nah,
Sekarang coba saya rubah. Saya bedakan diskon rate-nya, saya akan diskon $50. Saya akan diskon $50 dengan 10%, kemudian sisanya 5% saya nanti akan diskon setelah dapat cash flow-nya. Dan ini untuk high cost 50 dibagi 1 plus 10, 45.45. Sekarang asumsi price-nya, dua-duanya sama, high cost sama low cost. Kemudian dari sini dapat 45.45. Nah, karena ada perbedaan cost, 4.000 sama 3.000, 545, 1545. 545 ini setelah dapat cash flow, saya akan diskon dengan sisanya 5%, dapat 519, yang ini 1471. Nah, saya akan bandingkan nih, net cash flow sebelum didiskon, turunnya berapa persen sampai didiskon 2 kali. Itu sekitar 66%. Yang 2.000, ini undiscounted cash flow, setelah didiskon 2 kali, turunnya 31%. Artinya apa? Ketika penurunannya lebih tinggi, itu artinya resikonya tinggi. Ketika penurunannya lebih rendah, itu artinya resikonya lebih rendah. Nah, kalau kita lihat sesuai dengan fakta hari ini, mana kira-kira yang paling beresiko antara high cost sama low cost? Tentunya adalah yang high cost field, yang marginnya tipis. Kalau terjadi pergerakan harga, dia akan lebih banyak resikonya. Resikonya tertunjuk dari berapa nilai turunnya. Dia akan turun lebih drastis 66%, yang ini hanya 31%. Jadi dengan konsep yang sederhana, kalau di dalam DCF, dua proyek ini kelihatannya sama-sama, karena turunnya sama-sama 15% nilainya. Untuk secara RO, dia bisa mendiferensiate proyeknya antara high cost field sama low cost field, di mana high cost field berisiko dibandingkan dengan low cost field. Itu yang menjadi lesson learned di dalam slide ini. Ya, oke. Jadi ini contoh sederhana sekali. Dan ini nanti yang kita coba simulasikan di dalam project feasibility study yang saya akan tunjukkan di section ketiga.